Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasulah wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa hasil maqasidana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang super, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah pendidikan agama Islam dengan kajian pajak untuk kemaslahatan umat. Mahasiswa Bapak yang super, di satu sisi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat, dan di sisi lain kita sebagai rakyat Republik Indonesia atau sebagai warga negara Republik Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak. Terkait dengan dua kewajiban tersebut, kewajiban pertama yaitu kewajiban membayar zakat telah kita bahas minggu lalu. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas terkait dengan pajak untuk kemaslahatan umat. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Definisi tersebut adalah menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara pajak. Mahasiswa Bapak yang super, berbeda dengan zakat, di dalam Islam zakat diperintahkan langsung secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara pajak adalah perintah tidak langsung, implisit dalam konteks mematuhi penguasa atau mematuhi ulil amri. Dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 74.499 kata, 604 halaman, dan 325.345 suku kata tidak ditemukan kata pajak. Kenapa demikian? Karena kata pajak berasal dari bahasa Latin taxo, yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Lalu istilah apa yang mendekati dengan pajak di dalam Islam? Kurang lebih ada 4 istilah pajak di dalam Islam, yaitu doribah, kharaj, jizyah, usr, dan usr. Dari keempat istilah tersebut, yang paling mendekati adalah doribah, yaitu objek pajaknya adalah almal atau harta penghasilan. Mahasiswa Bapak yang super, lalu apa hukumnya membayar pajak di dalam Islam? Harus kita ketahui bersama bahwa pajak itu adalah hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab yang mengacu kepada kemaslahatan umat.
Nah, dari pemikiran tersebut selanjutnya diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama, para umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Mahasiswa Bapak yang super, ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Jadi dalam hal ini ada sebagian ulama yang tidak menganjurkan untuk membayar zakat, tetapi di satu sisi ada ulama yang berpendapat wajib untuk membayar zakat. Kenapa demikian? Karena jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan, keperluan darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak atau riba. Negara dengan program pembangunan yang begitu luas dan memerlukan biaya tidak bisa dibayarkan oleh dana yang ada di pemerintah itu sendiri. Sehingga dimungkinkan adanya pajak untuk pembangunan tersebut. Apa saja? Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, sampai dengan jalan desa yang harus dibiayai dengan biaya yang cukup besar. Ada terkait dengan kesehatan, terkait dengan penerangan, terkait dengan keamanan dan ketahanan negara memerlukan biaya yang cukup besar, termasuk juga pendidikan, infrastruktur, guru-gurunya, bukunya, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi, ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga dengan demikian, hukum membayar pajak itu diwajibkan. Dalam hal ini pemerintah diperbolehkan memungut pajak. Alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat. Kenapa? Karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. Nah, jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan. Sedangkan kemudaratan mencegah kemudaratan adalah hukumnya wajib. Nah, dengan demikian ada kewajiban kaum muslimin yang dipikul bersama untuk kemajuan negara, yaitu memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga membayar pajak menjadi kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai umat diberi kewajiban untuk membayar zakat, dan kita sebagai rakyat juga diwajibkan membayar pajak. Untuk itu, jadilah orang taat yang tepat membayar zakat, dan jadilah orang bijak yang taat membayar pajak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.